Selamat malam Bapak dosen dan teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya. Saya mewakili teman-teman kelompok 6 akan melakukan simulasi mengenai gelombang bumi. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita ketik pada Google tab, pilih yang bagian paling atas, di bagian simulasi kita pilih fisika. Kemudian di bagian pencarian kita cari gelombang suara. Nah, teman-teman di sini ada pilihan untuk mendownload. Nah, ketika kita download ini, kita sudah harus menginstal aplikasi Java. Nah, karena saya sudah menginstal aplikasi Java, di sini saya tinggal buka. Nah, jadi pada praktikum kali ini ada 4 tujuan. Ada 4 tujuan yang akan dilakukan dalam praktikum ini, yaitu yang pertama, mengetahui pengaruh amplitudo dan frekuensi terhadap perbedaan gelombang bunyi yang dihasilkan. Jadi langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita buat frekuensinya menjadi 697, kemudian amplitudonya kita ubah yang pertama menjadi maksimum. Nah, jadi teman-teman ketika kita aktifkan audionya, ya jadi dapat kita lihat bahwa pola gelombang suaranya jelas dan getarannya banyak. Kemudian kita ubah amplitudonya menjadi minimum, sedang atau medium. Amplitudonya kita ubah menjadi sedang atau medium. Kemudian kita lihat, ya jadi gelombang suaranya lebih kecil dibandingkan medium, dan pola gelombang dan getarannya tidak begitu banyak. Kemudian amplitudonya kita buat minimum. Ya, jadi pada amplitudo minimum tidak ada gelombang atau getaran. Nah, kemudian kita ubah frekuensinya menjadi 500. Kita ubah menjadi 515. Amplitudonya kita buat pertama jadi menggunakan yang maksimum.
Ya, gelombang suara dan getarannya jelas, tetapi dia tidak sejelas frekuensi 697 Hz. Kalau tadi 697 Hz, gelombang suaranya lebih jelas. Kemudian amplitudenya kita buat menengah, buat medium atau sedang. Maka gelombang suara dan getarannya lebih kecil lagi. Kemudian kita buat amplitudenya minimum. Nah, kita bisa lihat di sini tidak ada gelombang dan getaran yang dihasilkan. Nah, kemudian kita masuk ke percobaan yang kedua, yaitu dua sumber interferensi. Nah, pada percobaan yang kedua ini tujuan praktikumnya adalah kita mengetahui pengaruh gelombang suara yang dihasilkan ketika ada sumber bunyi yang berdekatan. Ada dua sumber bunyi yang berdekatan. Nah, yang pertama kita buat frekuensinya menjadi 1000 Hz. Kemudian kita buat amplitudenya maksimum. Kemudian kita letakkan pendengar di samping kiri. Kemudian kita tekan radionya. Ya, jadi di sini kita dapat lihat bahwa gelombang dan getaran yang dihasilkan ini banyak. Kemudian kita buat pendengar ini ke kanan, kemudian kita ubah ini menjadi 500. 505, amplitudenya kita ubah. Kita buat menjadi maksimum, kemudian kita aktifkan. Ya, jadi kita dapat melihat bahwa gelombang yang dihasilkan ini banyak, tapi tidak lebih banyak dari frekuensi. Jadi kita dapat lihat bahwa pada frekuensi 505 Hz, gelombang yang dihasilkan ini banyak, tapi tidak sebanyak 1000 Hz tadi. Kemudian kita buat frekuensinya menjadi 200. Amplitudenya kita buat menjadi maksimum, dan pendengar kita letakkan di tengah. Ya, jadi gelombang dan getaran yang dihasilkan ini semakin kecil. Ya, jadi percobaan yang ketiga adalah interferensi oleh pemantulan. Nah, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita buat frekuensinya konstan atau 500 Hz, dan maksimumnya juga kita buat konstan. Amplitudenya juga kita buat konstan maksimum. Nah, yang pertama yang kita rubah itu adalah sudut tembok. Nah, jadi tujuan praktikum yang ketiga ini adalah untuk mengetahui pengaruh gelombang suara dan sudut. Jadi sudutnya kita buat, kita ubah-ubah, dan yang konstan itu frekuensi dan amplitudo. Ya, yang pertama kita buat sudutnya menjadi 0 derajat. Ya, jadi kita bisa lihat di sini sudut 0 derajat. Pola gelombang dan getarannya banyak, kita bisa lihat. Kemudian kita naikkan lagi, kita ubah sudutnya menjadi 45 derajat. Pola gelombang dan getarannya juga sama banyak seperti tadi, 0 derajat. Tapi ada sebagian gelombang yang dipantulkan. Nah, ini teman-teman bisa lihat ada sebagian gelombang suara
yang memantul kembali ke sumber bunyi. Ya, jadi dia memantul kembali ke sumber bunyi ini. Kemudian kita ubah lagi menjadi 90 derajat. Ya, jadi kita bisa lihat bahwa semua gelombang suara ini dia memantul kembali ke sumber bunyi karena dia terhalang oleh sudut tembok. Ya, kemudian kita ubah tetap frekuensinya 500 Hz, kemudian amplitudenya ini kita ubah menjadi minimum. Dan sudut temboknya kita buat 0 derajat. Ya, kita bisa lihat bahwa tidak ada gelombang dan getaran yang dihasilkan di sini. Kita naikkan lagi 45 derajat. Ya, tetap tidak ada. 90 derajat. Tetap tidak ada. Nah, percobaan yang terakhir, kita ingin mengetahui pengaruh udara terhadap gelombang bunyi. Nah, frekuensinya kita buat konstan 500 Hz dan amplitudenya juga kita buat konstan, buat medium atau sedang. Kemudian yang perlu kita ubah itu adalah tekanannya. Yang pertama kita menggunakan tekanan 1 atmosfer. Kita lihat di sini gelombang bunyi dalam box ini banyak. Gelombang bunyi dalam box ini banyak, sedangkan di luar sedikit. Jadi di luar box ini sedikit, namun pendengar masih bisa mendengarkan. Ya, kemudian kita buat gelombang bunyinya menjadi 0, kita buat tekanan udaranya menjadi 0 atmosfer. Nah, teman-teman bisa lihat ini dia perlahan-lahan gelombang bunyinya, gelombang suaranya tidak ada. Ya, jadi saat tekanan udaranya 0, maka gelombang bunyi, gelombang suara dan getarannya tidak bisa didengar di luar. Jadi hanya bisa di dalam, jadi dia tidak keluar. Nah, teman-teman, jadi itu video singkat yang bisa saya presentasikan tentang gelombang suara. Sekian dan terima kasih.